Sahabat Ruang Ilmiah, kembali lagi di channel Ruang Ilmiah. Hari ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai analisis tabulasi silang atau analisis dan tabel silang atau biasa yang disebut dengan prospek. Nah, analisis tabulasi silang atau tabel silang ini saya akan menjelaskan dalam bentuk aplikasi atau menggunakan SPSS. Kalau sebelumnya cara perhitungan tabulasi silang ini juga sudah saya pernah jelaskan pada Microsoft Excel yang bisa Anda lihat pada video saya sebelumnya. Tabel silang ini merupakan tabel yang berfungsi menjelaskan hubungan antara variabel, antara dua variabel atau lebih. Tabel silang merupakan ini metode yang sederhana ya untuk menggambarkan kecenderungan hubungan antar variabel. Contohnya saja, berikut ini adalah data mengenai jenis pekerjaan yang ditawarkan dengan syarat tingkat pendidikan yang dibutuhkan dari 30 iklan lowongan pekerjaan. Jadi kita akan menghubungkan antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendidikan. Jenis pekerjaan terdiri dari pekerjaan sales, teknisi, dan accounting. Sedangkan tingkat pendidikan terdiri dari pendidikan SMA, diploma, dan sarjana. Jadi kita akan menghubungkan kedua variabel ini. Jadi kita akan menyusun tabel silang berdasarkan data tersebut ya. Bagaimana hubungan antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Nah, perlu yang Anda ketahui, sahabat ketahui bahwa jenis data yang digunakan adalah data nominal dan data ordinal. Sehingga desimalnya nanti kita isi 0. Yang Anda lihat pada tabel atau pada Microsoft Excel ini adalah tabel di mana terdapat pekerjaan dan pendidikan. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk nilai-nilainya, ini hanya terdiri dari nilai 1, 2, dan 3. Karena data yang diperlukan dari tabel silang ini adalah data nominal dan data ordinal. Jadi ciri penggunaan tabel silang, data input yang berskala nominal atau ordinal. Seperti tabulasi antara gender seseorang dengan tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan seseorang dengan sikap orang tersebut terhadap suatu produk. Ya, jadi variabel pekerjaan dan variabel sikap, variabel gender dan variabel tingkat pendidikan. Jadi jenis-jenis datanya seperti itu, yaitu jenis data yang berskala nominal dan ordinal. Sebenarnya pada data metrik itu juga bisa, yaitu interval atau rasio. Nah, secara prinsip bisa juga dilakukan cross-step atau tabulasi silang. Hanya pada data metrik ini ada kemungkinan data mempunyai desimal, seperti panjang 1,25 meter, panjang 1,26 meter. Itu kan beraneka ragam, ada koma-komanya. Kemudian panjang 1,30 meter, panjang 1,27 meter, dan seterusnya. Nah, semuanya itu mempunyai nilai yang berbeda-beda, sehingga harus dibuatkan banyak kolom lagi. Maka bisa terjadi jumlah baris atau kolom menjadi semakin banyak. Jadi kalau misalnya seperti yang Anda lihat dalam Excel ini, dalam variabel pekerjaan ini kan hanya 1, 2, dan 3. Jadi tidak ada komanya, 1,3, 1,4, 1,5. Jadi tidak seperti itu. Kalau seperti itu ya banyak variasi atau banyak aneka ragam datanya. Sehingga diperlukan banyak kolom lagi nanti kalau hasilnya di dalam tabulasi silang. Oleh karena itu data yang diperlukan atau data yang berskala nominal dan ordinal. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk membuka aplikasi SPSS. Jadi aplikasi SPSS yang saya gunakan ini adalah aplikasi gratisan yang hanya trialnya ya dalam 1 bulan. Kemudian nantinya kita bisa gunakan lagi, harus menggunakan internet. Oke, kita langsung saja membuka aplikasi dari SPSS. Sahabat Ruang Ilmiah, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, agar sahabat-sahabat semua mendapatkan notifikasi, mendapatkan video-video yang bermanfaat dari Ruang Ilmiah ini, khususnya bagi pejuang skripsi. Terima kasih.
untuk langkah penyelesaian, jadi kita akan menyelesaikan atau menghubungkan jenis pekerjaan yang ditawarkan dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Jadi langkah pertama, kita buka dulu lembar kerja SPSS sehingga muncul menu utama SPSS, kemudian buka menu variable view-nya. Seperti yang terlihat pada layar SPSS ini. Nah, dalam variable view, kita harus mendefinisikan variabel yang akan kita olah. Isi sesuai dengan yang ada keterangan di atas ini. Ini adalah nama variabel. Untuk memberikan label, terserah kita memberikan label seperti apa. Pekerjaan, kita berikan label jenis pekerjaan. Kemudian pendidikan. Untuk pekerjaan, kita buat value-nya terlebih dahulu. Jenis pekerjaan ini kan berbagai macam, ya. Ada jenis pekerjaan sales, ada teknisi, dan accounting. Kita tambahkan, nomor 1 adalah jenis pekerjaan sales. Tambahkan 2, teknisi. 3, accounting. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa value atau nilai 1, 2, dan 3 ini bukan merupakan data ordinal. Artinya bukan merupakan tingkatan yang membedakan antara satu pekerjaan dan pekerjaan yang lain itu lebih baik atau lebih tinggi. Nilai 3 ini bukan berarti accounting ini lebih besar dibandingkan dengan teknisi. Begitu juga sebaliknya, teknisi lebih rendah daripada accounting. Begitu juga teknisi tidak lebih rendah daripada sales. Jadi data yang kita gunakan ini adalah data nominal, artinya tidak membedakan value atau nilai satu dengan nilai yang lain. Ini hanya sebagai simbol saja atau sebagai label. 1, 2, dan 3 ini hanya membedakan antara suatu label 1 dengan label yang lain. Jadi bukan merupakan suatu nilai atau tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Oke, kemudian yang pendidikan. Nah, sudah jelas kalau pendidikan berarti ada pendidikan rendah dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya bahwa suatu nilai dengan nilai yang lain dibedakan berdasarkan tingkatan. Berdasarkan urutan. 1, ini tamat SMA. Kemudian yang kedua, diploma. Kemudian yang ketiga, sarjana. Nah, sehingga dapat dibedakan antara SMA, diploma, dan sarjana. Artinya tingkatan yang satu itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, kemudian ini biarkan saja. Kemudian measure-nya ini untuk mengukur atau skala ukurnya, ya. Skala ukur yang kita gunakan untuk pekerjaan seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa skala yang dipakai adalah skala nominal. Karena tidak membedakan bahwa jenis pekerjaan satu itu lebih tinggi daripada yang lain. Artinya 1, 2, dan 3 jenis pekerjaan sales, teknisi, dan accounting itu, angka-angka itu hanya sebagai simbol atau hanya sebagai label saja, dan bukan merupakan atau menunjukkan sebagai suatu tingkatan antara suatu variabel dan variabel yang lain. Sedangkan pendidikan kita pakai ordinal, karena ini menunjukkan tingkatan antara suatu variabel atau antara satu label dengan label yang lain, yaitu SMA, diploma, dan pendidikan. Setelah kita melakukan atau mendefinisikan variabel yang akan diolah, sehingga hal ini clear atau mencocokkan antara skala ukur dengan variabel yang kita gunakan dan tipenya, akan memudahkan kita atau tidak akan menghambat dalam melakukan analisis. Kemudian kita masuk di data view, ini bisa saja kita langsung copy
atau kita impor dari file. Kita langsung copy saja, langsung copy paste. Oke. Nah, sekarang sudah ada nilainya, ya. Jumlah keseluruhnya ada 30 sampel. Ya. Jadi ini kita akan analisis. Di sini ada simbol-simbol, ya. Jadi pekerjaan dengan simbol seperti ini artinya data yang digunakan yaitu berskala nominal. Sedangkan simbol seperti ini yaitu pendidikan, data yang digunakan berskala ordinal. Ketika sudah dipastikan semua data dimasukkan dengan benar, setelah itu klik analisis, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik cross tab. Nah, kemudian kita akan memasukkan yang mana masuk di row, mana masuk di kolom. Artinya yang mana masuk di baris dan mana masuk di kolom. Yang nantinya akan dimunculkan di dalam tabel silang atau cross tab. Nah, untuk tingkat pendidikan kita masukkan ke kotak kolom. Kemudian pekerjaan kita masukkan ke row. Kita klik cell. Count ini kita pakai observe. Bisa juga kita tambahkan expect. Ya, nilai dari expect. Tapi di sini kita kosongkan saja. Kemudian untuk percentage kita pilih kolom. Kenapa kita memilih kolom? Karena persentase akan dihitung berdasarkan variabel tingkat pendidikan di kolom. Kemudian klik continue, lalu OK. Nah, sehingga terlihat hasilnya seperti yang ada pada layar, seperti yang terlihat pada hasil SPSS ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita melakukan interpretasi atau penjelasan dari tabel ini. Jadi dari tabel ini sudah gampang terlihat ya, terlihat jelas di mana ada jenis pekerjaan, ya, sales, teknisi dan accounting, kemudian tingkat pendidikan, ya ada pendidikan SMA, pendidikan diploma dan sarjana. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA, ya, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA itu lebih banyak dibutuhkan untuk posisi sales sebesar 50%. Sedangkan untuk pendidikan atau tingkat pendidikan diploma itu kedua lebih banyak untuk yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan sales dibandingkan dengan yang lainnya, ya, sarjana. Sedangkan sarjana yaitu sebesar 15,4%. Jadi di sini sudah terlihat jelas ya, yang paling tinggi mana, menengah dan paling bawah yang mana dengan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang kita hubungkan antara variabel sales dan jenis pendidikan. Nah, kemudian yang berikut jenis pekerjaan teknisi dan tingkat pendidikan. Ya, jadi berdasarkan jenis pekerjaan khususnya teknisi, bahwa tingkat pendidikan diploma itu lebih banyak dibutuhkan di dunia kerja atau lebih banyak dibutuhkan untuk tenaga teknisi atau jenis pekerjaan teknisi, yaitu sebesar 55,6%. Kemudian selanjutnya diikuti pendidikan sarjana dengan nilai sebesar 30,8% dibutuhkan untuk lapangan pekerjaan atau jenis pekerjaan teknisi. Kemudian disusul SMA, ya, lulusan SMA sebesar 25%. Begitu juga selanjutnya pada jenis pekerjaan accounting sebesar 53,8%. 53,8% itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dengan tingkat pendidikan sarjana dibutuhkan pada dunia kerja atau dibutuhkan dengan jenis pekerjaan accounting. Kemudian disusul pendidikan SMA dan diploma. Ternyata pendidikan SMA lebih banyak dibutuhkan untuk accounting dibandingkan dengan pendidikan diploma. Hanya sebesar 11,1% kalau pendidikan diploma. Dan seterusnya. Jadi
untuk tabel silang ini kita tidak hanya menggunakan 2 variabel, tetapi juga bisa lebih. Nah, untuk selanjutnya, jikalau teman-teman semua sahabat membutuhkan untuk dalam melakukan analisis data dengan menggunakan SPSS, silakan klik link di bawah di deskripsi ini, yaitu link yang nantinya diarahkan pada Telegram. Di situ Anda bisa mendaftarkan diri atau memberikan komen untuk meminta misalnya atau dibantu dalam jasa pengolahan data SPSS, apapun itu ya, bisa tabel silang, analisis regresi, analisis korelasi dan sebagainya. Dan kami berusaha akan bantu, ya, tergantung pembicaraan nanti apakah hanya diolahkan datanya saja atau sampai misalnya dibantu dalam penjelasannya atau interpretasinya. Yang terakhir, jangan lupa di subscribe, like, dan share, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan video-video yang bermanfaat, khususnya bagi pejuang skripsi. Sekian dan terima kasih.